Mungkin ada yang sedang snacking atau di perjalanan atau mungkin family time atau mungkin ada yang beres olahraga bootcamp ya tadi pagi jadi masih keringetan. Boleh loh sambil dilanjutkan aktivitasnya. Perkenalkan untuk yang belum kenalan, aku Haira. Senang sekali bisa melihat Sobat Lisfit sudah hadir di webinar pagi ini. Dan terima kasih ya semuanya sudah menyempatkan hadir, karena waktu yang Sobat semua sedang sempatkan untuk webinar ini akan bermanfaat menambah pengetahuan teman-teman ya mengenai hal-hal sehat yang menginspirasi dan memotivasi. Nah, Sobat Lisfit, pada nyangka nggak sih kalau nutrisi dari dalam itu adalah rahasia kulit glowing idaman wanita? Siapa sih yang nggak mau kulitnya glowing? Udah pakai macem-macem skincare mahal, iya kan? Udah perawatan ke klinik juga, laser juga, tapi kok aku nggak glowing-glowing ya? Apa yang salah ya? Nah, Sobat Lisfit, tampilan kulit glowing dengan riasan minimalis, ya kan, tanpa make up atau no make up look. Kulit glowing merupakan kulit yang sangat sehat, cerah, dan bercahaya ya. Tapi nggak apa ya namanya, nggak harus putih juga, cuma memang kalau sehat bercahaya dari dalam tuh beda gitu loh, glowing from within katanya. Untuk mendapatkan kulit glowing, banyak orang yang melakukan perawatan kecantikan. Tapi banyak orang lupa juga bahwa faktor nutrisi, gaya hidup, dan manajemen stres sangat mempengaruhi kondisi kesehatan kulit loh. Nah, akan kita bahas nih pagi ini bagaimana ya tips pola makan dan pola hidup yang secara keseluruhan yang tidak hanya bermanfaat ke kesehatan tubuh tapi juga buat kulit cerah dan glowing. Yuk kita bahas bersama ahlinya, Coach Holly Fitria SGZ MGZ. Skincare aja belum cukup, penuhi gizi ini biar tetap glowing. Kepada Coach Olive dipersilahkan. Oh iya, dan bagi Sobat Lisfit, untuk yang ada pertanyaan atau ingin sharing seputar topik ini atau boleh seputar nutrisi, boleh langsung di-unmute saja atau dituliskan di kolom komentar. Silahkan Coach Olive. Oke, makasih Mbak Haira atas kesempatan waktu dan layar yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu ya. Baik, untuk materinya apa bisa dilihat di layar teman masing-masing? Bisa Coach, jelas. Oke, pagi semua, happy weekend. Mungkin lagi liburan ya, akhir-akhir weekend ini kalian sambil mengerjakan aktivitas lain sambil liburan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih menyempatkan untuk menghadiri sesi Zoom webinar Lisfit kali ini ya. Jadi untuk materi kali ini kita akan sharing bareng-bareng seputar skincare ya. Skincare aja nggak cukup. Nah, ada beberapa zat gizi yang bisa membantu kesehatan kulit, terutama juga untuk kecantikan kita. Nah, ini ada beberapa outline nih yang akan kita pelajari. Yang pertama ada persepsi body image. Yang kedua ada peranan antioksidan sebagai penghambat penuaan atau anti-aging. Jadi biar nggak banyak kerutan, lalu nggak cepat kusam. Nah, lalu ada beberapa jenis pangan fungsional untuk kecantikan. Jadi ini memang salah satunya, walaupun kita mungkin memberikan perawatan yang terbaik, semaksimal yang bisa kita lakukan, ada beberapa daftar makanan yang juga bisa menunjang untuk kesehatan kulit. Dan yang terakhir ada 10 langkah glowing dan sehat. Ini yang pertama ada tentang persepsi body image dulu ya. Jadi body image itu merupakan evaluasi terhadap ukuran tubuh, berat tubuh, atau aspek tubuh lainnya yang mengarah pada penampilan fisik seseorang. Nah, body image ini dia ada dua jenis, ada yang sifatnya positif dan juga ada yang sifatnya negatif. Kalau body image yang positif, dia persepsi yang benar atau positif terhadap citra diri atau tubuh seseorang atau diri sendiri. Sedangkan kalau yang negatif berarti dia persepsinya yang negatif atau menyimpang dari tubuh itu sendiri. Nah, body image ini biasanya ada kaitannya dengan beberapa gangguan makan, misalnya bulimia nervosa, depresi, maupun anoreksia nervosa, terutama pada case-case obesitas atau mungkin case-case
individu yang dia pekerjaannya di bidang modeling atau mungkin di bidang yang memang harus memperhatikan bentuk badan gitu. Jadi ketika ada kenaikan sedikit, maka dia akan berupaya sebisa mungkin dan belum tentu benar juga caranya untuk kembali ke fase idealnya atau mungkin lebih kurus ya. Apapun dilakukan, biasanya mulai dari stop makan, lalu perasaan yang dihantui rasa takut ya. Jadi kalau misalnya dia habis makan, biasanya dia akan mengeluarkan makanannya lagi, entah itu dimuntahkan atau mungkin dipaksakan dengan overtrain atau olahraga yang berlebihan gitu. Karena dia merasa kayak, oh makannya kebanyakan gitu ya. Jadi dia harus olahraganya berlebihan juga. Dan yang terakhir juga ada kaitannya dengan kondisi depresi. Karena beberapa case depresi itu dia ada kaitannya dengan peningkatan nafsu makan. Jadi ada memang yang ketika dalam kondisi stres dan depresi dia adalah pelariannya ke konsumsi makanan. Nah, selalu selanjutnya bagaimana cara mengubah body image yang negatif menjadi yang positif? Yang pertama tentu harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Jadi kalau misalnya kita percaya diri, maka kita akan lebih bisa membawa diri kita untuk ke hal-hal yang positif. Misalnya, saya pede nih dengan kondisi saya saat ini gitu ya. Jadi saya nggak akan berusaha yang terlalu ekstrim untuk melakukan hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan. Lalu yang kedua adalah mengembangkan sikap dan pikiran yang positif. Tentu juga harus ditunjang ya atau diimbangi dengan lingkungan-lingkungan yang suportif gitu ya, lingkungan yang banyak memberikan pengaruh atau kebaikan ke diri kita sendiri. Yang ketiga ada fokus pada hal yang disukai dan kelebihan gitu ya. Jadi mungkin kita ada kelebihan-kelebihan lainnya gitu ya. Jadi nggak harus fokus ke berat badan misalnya kita punya kelebihan di skill seni atau mungkin kita punya kelebihan ternyata punya skill olahraga. Nah, itu juga harus kita kembangkan, tapi tidak berarti kita melupakan target utama kita. Dan yang terakhir adalah stabilitas emosi. Kenapa? Karena dengan kontrol emosi yang tepat, maka seseorang ini bisa lebih mengendalikan bagaimana pikirannya gitu. Kadang kalau misalnya moodnya lagi nggak baik atau emosinya lagi nggak stabil, bisa jadi adalah pelariannya ke makanan gitu. Dan belum tentu makanan yang ia konsumsi juga makanan yang sehat. Misalnya kalau dia lagi nggak mood gitu ya, ternyata dia yang dikonsumsi adalah coklat, minuman-minuman berpemanis, lalu juga mungkin snack-snack yang kalori, lemak, dan natriumnya juga tinggi. Nah, hal-hal seperti itu ada baiknya kita eh, batasi ya atau kita hindari. Lalu di sini ada spesifik antioksidan yang dia ini punya peranan juga terhadap kecantikan ya, terutama untuk kulit, yaitu sebagai agen dalam menghambat penuaan, terutama penuaan dini. Karena kita tahu sendiri sekarang paparan polusi itu cukup besar ya. Jadi kalau kita lihat ada skor Air Quality Index (AQI). Nah, di beberapa daerah bahkan nggak cuma di kota aja, mulai di pedalaman Sumatera, Riau, karena di situ daerah yang eh, banyak pembukaan lahan ya, Kalimantan juga. Jadi skor AQI-nya itu ada di kategori yang tinggi. Artinya kalau misalnya kita lihat di grade-nya itu, di grafiknya dia masuk yang warnanya merah. Artinya tidak baik untuk kesehatan dan perkembangan populasi manusia. Nah, paparan populasi ini, dia salah satunya adalah membentuk radikal bebas atau reaktif oksidatif stres. Nah, ROX ini dia kalau misalnya kena kulit, salah satunya bisa mempercepat terjadinya penuaan gitu. Selain ada paparan radikal bebas, juga adanya konsumsi makanan yang dia tinggi lemak jenuh. Kalau misalnya konsumsi makanan tinggi lemak jenuhnya banyak, maka juga akan lebih cepat terjadi penuaan. Kita lihat di sini ada gambaran dari kulit. Kulit kita semua ini ya. Jadi dia memang secara morfologinya tersusun atas 3 lapisan. Ada lapisan epidermis, ada lapisan dermis, dan ada lapisan hipodermis. Epidermis itu paling luar, jadi dia juga biasanya kulit ari ya. Kalau misalnya kita lagi mau ngelupas kulitnya, nah itu bagian epidermisnya. Lalu yang ke bawahnya lagi, yang ada di tengah itu dia adalah jaringan dermis ya. Jadi di situ banyak sistem saraf, ada kelenjar keringat, ada akar rambut, lalu juga ada pembuluh darah. Nah, itu semuanya ada di dermis. Lalu yang terakhir ada di
hipodermis. Nah, hipodermis ini dia adalah bagian dari epidermis yang berfungsi untuk menyimpan lemak. Karena di sini banyak jaringan adiposa. Jadi lemak-lemak itu juga ada yang disimpan di bawah kulit, terutama di bagian hipodermis. Sebagai organ yang ada di luar tubuh, nah kulit ini dia memang terpapar langsung dengan lingkungan atau dengan prooksidan, misalnya dari radiasi ultraviolet, lalu obat-obatan, lalu juga polusi udara, dan asap rokok. Paparan lingkungan ini dia bisa memicu pembentukan radikal bebas yang disebut dengan reaktif oksigen spesies atau ROX. Selain disebabkan faktor eksogen, radikal bebas ini juga dibentuk secara alami dengan metabolisme sel fisiologis, walaupun memang pada dasarnya masih banyak yang secara paparan dari luar atau eksogennya. Nah, ini adalah pembentukan radikal bebas dan peran antioksidan. Kalau kita lihat, di sini ada radikal bebas kan. Radikal bebas ini, dia nanti akan melepaskan ROX ya. Dia punya energi. Ketika kita konsumsi pangan sumber antioksidan dalam jumlah yang memadai, lalu juga cukup, tentu radikal bebas ini nanti akan diikat oleh antioksidan, sehingga dia tidak akan merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh, termasuk juga adalah sel-sel kulit. Bagaimana pembentukan ROX itu sendiri? Jadi ROX ini dia terbentuk atau si antioksidan ini dari dua cara. Yang pertama dari eksogen atau dari luar, dan yang pertama endogen atau yang ada di dalam tubuh kita. Kalau dari eksogen dia dipengaruhi oleh yang pertama ada radiasi, yang kedua ada polusi lingkungan, dan xenobiotik atau mikroba-mikroba yang ada di sekitar kita. Nah, radiasi ini dibagi dua, yang paling berpengaruh adalah sinar ultraviolet B. Ketiga penyebab ini adalah pembentuk reaksi oksidan atau ROS. Nah, agar terjadi kesetimbangan di dalam tubuh, maka tubuh membutuhkan asupan antioksidan sebagai sistem pertahanan, salah satunya ya. Jadi nanti kalau misalnya antioksidannya ini tercukupi dengan baik, maka tubuh bisa menangkal ya atau melawan radikal bebas. Tapi apa yang terjadi ketika kita ternyata antioksidannya nggak tercukupi, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan di dalam sel-sel tubuh, sehingga mengakibatkan terjadinya stres oksidatif. Lalu stres oksidatif ini akan menghasilkan oksidasi protein, peroksidase lipid, dan mutasi DNA. Kalau udah mutasi DNA, lalu ada peroksidase, oksidase. Nah, seperti ini nanti ada pengaruhnya ke aging ya, photoaging, atau dia ada pengaruh juga di pembentukan kerutan yang lebih cepat, lalu mukanya lebih kusam, lalu juga imunosupresi atau bukan peningkatan, atau menurunkan sistem pertahanan tubuh kita, dan kariogenesis, atau ada kaitannya juga dengan pembentukan sel-sel kanker. Ini kalau dari sisi gizi, antioksidan itu dia ada beberapa macam ya. Yang paling banyak biasanya adalah vitamin C, atau disebut juga dengan asam askorbat. Teman-teman di sini pasti udah tahu, makanan sumber vitamin C ini banyak sekali di buah-buahan. Kalau yang tertinggi itu ada di jambu biji, lalu jeruk, lemon, terus di sayuran juga ada tinggi di cabai. Tapi kita nggak mungkin kan makan atau memilih cabai banyak-banyak ya, karena cabai itu emang tinggi antioksidan, tapi capsaicin-nya juga tinggi. Nah, kalau orang yang nggak kuat, yang terjadi malah dia diare. Terus yang kedua ada vitamin E atau alfa tokoferol. Ini ada di sayuran hijau, lalu di toge ya atau kecambah, dan lain sebagainya. Lalu juga ada ubiquinon. Nah, ini coenzim Q10, dia ada di buah-buahan, ada di ikan laut, dan berbagai makanan lainnya. Nah, ada istilah yang namanya pangan fungsional untuk kecantikan. Jadi pangan fungsional itu apa? Kalau misalnya kita tilik lagi garis besarnya, pangan fungsional itu memang dia spesifik pangan dengan kandungan gizi atau komponen bioaktif tertentu yang dia memiliki tujuan fungsional untuk meningkatkan kesehatan pada individu. Jadi memang dia ada kandungan tertentunya gitu ya, sehingga dia disebut sebagai pangan fungsional. Nah, ada beberapa daftar pangan fungsional yang memiliki manfaat untuk
kecantikan. Yang pertama adalah protein. Jadi kalau asupan protein yang adekuat, dia berpengaruh juga terhadap peremajaan kulit dan kesehatan jaringan yang ada di kulit kita. Lalu untuk serat pangan yang kedua, dia membantu mengontrol berat badan sehingga dia juga ada kaitannya dengan tadi yang di awal ada persepsi body image. Dan kalau misalnya asupan serat pangan kita terpenuhi dengan baik, maka jaringan lemak, sel-sel lemak yang ada di jaringan adipose juga dia tidak akan banyak ya. Akibatnya juga tubuh kita terlihat lebih sehat atau lebih muda. Yang ketiga adalah cairan. Nah, cairan ini dia berfungsi untuk melembabkan kulit dan juga membuang toksin atau racun. Dan yang terakhir, omega 3. Kenapa omega 3 ini penting? Jadi omega 3 ini dia merupakan salah satu jenis dari asam lemak tidak jenuh yang memiliki manfaat untuk perlindungan terhadap paparan sinar matahari dari UVA maupun UVB yang berlebihan. Nah, ini secara detail akan saya bahas satu persatu terkait dengan senyawa fungsional beserta sumbernya. Yang pertama karotenoid. Namanya karotenoid berarti dia semua yang ada hubungan dengan vitamin A. Nah, senyawa karotenoid ini dia dibagi lagi jadi 3 jenis, ada beta karoten, ada lutein atau zeaxanthin dan lycopene. Beta karoten itu dia banyak di wortel dan sayuran lainnya. Kalau lutein dia ada di bayam. Lalu kalau lycopene ini tomat. Nah, tomat itu terkenal dengan kandungan lycopennya. Dan si lycopen ini bisa aktif kalau kena panas. Jadi teman-teman kalau misalnya mau dapetin lycopennya si tomat maksudnya mau dapetin nih lycopen dari tomat sebanyak-banyaknya. Nah, minimal tomatnya direbus ya. Jadi lycopennya keluar semua. Kalau dia belum kena panas, maka lycopennya ini nggak aktif. Misalnya mungkin tomatnya hanya dimakan sebagai cemilan gitu ya, atau mungkin hanya dibuat jus. Nah, itu sayang ya, lycopennya belum aktif. Kalau mau aktif ya dia harus kena panas dulu. Lalu yang kedua ada serat. Serat itu dibagi menjadi serat nggak larut, beta glukan, dan serat larut. Kalau serat tak larut, dia banyak di bekatul gandum dan jagung. Lalu untuk beta glukan sama dia ada di bekatul, oat, dan barley. Ini namanya serat, dia tentu lebih ke sistem pencernaan sama kontrol berat badan tubuh sehingga juga ada kaitannya dengan penumpukan lemak di jaringan adiposa. Dan ada yang namanya juga serat larut. Bentar. Oke. Nanti ya, ini pertanyaannya saya jawab di sesi akhir. Saya terusin dulu bentar. Serat larut dia ada di makanan ya. Makanan terutama di buah-buahan dan sayur-sayuran. Misalnya di apel, jeruk, dan kacang polong. Lalu selanjutnya ada asam lemak. Nah, ini asam lemak itu ada MUFA, monounsaturated fatty acid, ada PUFA yang omega 3 ALA, ada PUFA omega 3, EPA dan DHA, lalu ada juga asam linoleat terkonjugasi atau CLA. Namanya juga asam lemak karena dia tidak jenuh, berarti dia banyakkan dari tanaman, misalnya kacang-kacangan, lalu alpukat, dan kalaupun dia ada di pangan hewani, yang bagus itu hanya ada di ikan laut. Jadi kalau misalnya mau cari asam lemak yang bagus, makanlah ikan laut yang banyak ya, tentunya dengan pengolahan yang tepat dan minim proses deep frying, karena ya kalau deep frying ya ketambahan lemak jenuh juga tentunya dari minyak kelapa sawit. Lalu ada yang namanya senyawa flavonoid. Kalau flavonoid itu ada berbagai jenis ya. Biasanya flavonoid itu dia banyak di buah-buahan dan sayur karena kan berhubungan dengan warna-warni dari buah dan sayur. Contohnya apa aja? Ada antosianin, ada flavonol, ada flavon, ada flavonol juga yang quercetin, lalu isoprametin dan miracetin, dan ada proantosianidin. Nah, ini kan sebagian besar ada di buah ya. Lalu ada juga di teh dan juga di kakao atau coklat. Lalu ada senyawa isotianat. Senyawa isotianat ini ada di beberapa mineral. Misalnya ada di kalsium, magnesium, kalium, dan selenium. Kalsium ini tentu sumber yang baik juga. Contohnya banyaknya di ikan, lalu ada di susu, lalu di ikan teri nasi yang fresh. Nah, itu juga kalsiumnya tinggi.
Magnesium tinggi ada di mana? Ada di bayam. Lalu untuk kalium paling tingginya di pisang ya, bukan di kentang. Oh ini tapi disebutin juga sih pisang. Mungkin ini enggak sesuai urutan. Lalu selenium. Nah, selenium ini juga baik untuk menangkal radikal bebas. Dia ada di ikan, terutama ikan-ikan laut. Lalu ada asam fenolat. Contohnya adalah asam kafeat dan asam ferulat. Ada di buah-buahan seperti apel, pir, jeruk, dan kopi. Lalu selanjutnya ada stanol atau sterol tanaman. Contohnya adalah stanol bebas dan stanol ester. Stanol bebas ada di jagung, kedelai, gandum, makanan, dan minuman yang difortifikasi. Lalu stanol atau sterol ester ada di makanan yang difortifikasi. Lalu ada poliol, misalnya adalah xylitol, sorbitol. Nah, ini biasanya ada di beberapa produk ya, biasanya dia memang difortifikasi atau ditambahkan kayak misalnya di beberapa jenis permen karet tujuannya untuk melindungi gigi dari kerusakan. Ada prebiotik. Nah, prebiotik kayaknya minggu lalu sudah pernah saya bahas ya, kan ada prebiotik, probiotik, simbiotik. Nah, prebiotik berarti dia yang dari tanaman gitu ya, atau makanan yang dapat meningkatkan efektivitas dari bakteri baik yang ada di dalam sistem pencernaan manusia. Contohnya dia adalah yang mengandung senyawa inulin, lalu senyawa fruktooligosakarida, dan polidextrosa. Nah, tentu senyawa-senyawa ini ada di biji-bijian, ada di bawang, lalu ada di makanan dan minuman fortifikasi. Biasanya di yogurt ya juga ada. Lalu ada probiotik. Kalau probiotik dia adalah bakteri baik. Contohnya makanan yang ada probiotiknya ada tempe, lalu ada yogurt, terus ada kimchi juga itu ya. Banyak pokoknya kalau probiotik. Bahkan ada kok bubuk probiotik ya buat anak-anak yang ketika dia diare kan salah satu penanganannya adalah probiotik dan zinc ya. Jadi memang dikhususkan untuk anak kecil karena anak kecil itu sistem pencernaannya lagi belajar. Terus anaknya juga adaptasi, apalagi kalau dia suka main, tentu kan kita nggak full 24 jam mengontrol seperti apa. Jadi kalau misalnya mungkin tangannya lagi kotor, masukin ke mulut, akhirnya diare. Jadi dia butuh juga probiotik. Lalu ada juga senyawa fitoestrogen. Nah, senyawa fitoestrogen ini dia ada di isoflavon, di kedelai. Lalu ada lignan di biji-bijian. Lalu protein juga, protein nabati juga punya manfaat, sulfida atau tiol, dan berbagai vitamin ya. Vitamin ini ada banyak, ada yang larut air. Ini semuanya kebetulan daftar vitamin larut air, mulai dari vitamin A, vitamin B kompleks nih, B1, B2, B3, B5, B6, B9, sampai asam folat. Nah, ini sebagian besar memang ada di biji-bijian, kacang-kacangan, lalu juga ada di ikan dan sayuran hijau. Vitamin C, antioksidan. Nah, ini tingginya di jambu. Lalu ada di kiwi, cabai, stroberi. Vitamin D. Vitamin D ini murah ya, karena bisa dari makanan, bisa juga karena kita daerah tropis, jadi bisa diperoleh dengan paparan sinar matahari. Dia bisa mengubah provitamin D atau ergokalsiferol jadi vitamin D, kolekalsiferol. Nah, kolekalsiferol atau vitamin D3 ini dialah yang akan lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Jadi kalau kita makan makanan sumber vitamin D banyak banget ya, tapi ternyata kita nggak suka berjemur, nah itu sayang sekali karena bentuknya masih inaktif. Lihat, dan yang terakhir adalah vitamin E. Vitamin E ini ada di kecambah dan sayuran hijau lainnya. Nah, berikut yang terakhir ini ada 10 tips glowing dan sehat. Yang pertama, konsumsi air putih. Nah, air putih ini dia berperan untuk menjaga elastisitas dan kelembapan kulit kita. Lalu konsumsi buah dan sayur, karena buah dan sayur ini sumber antioksidan, sumber serat, dan ada airnya juga ya, yang dia bagus untuk kesehatan kulit. Yang ketiga adalah disiplin olahraga. Lalu keempat, istirahat atau jam tidur yang cukup, memanajemen stres dengan baik, makan sesuai dengan kebutuhan, membatasi asupan GGL atau garam, gula, dan lemak, lalu berpikiran positif, jadi biar gak ada pelarian ke eating disorder juga. Lalu yang ke-9, mindful life, jadi lebih banyak rasa syukur. Dan yang terakhir adalah
menggunakan skincare sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh trennya kan kalau dulu ada 10 step skincare Korea ya, ternyata terakhir-terakhir ini saya sering lihat di YouTube atau konten-konten dokter kulit, ternyata tubuh kita itu sebenarnya nggak butuh banyak-banyak skincare ya. Yang jelas setidaknya kita punya moisturizer dan eh, satu lagi untuk melindungi dari sinar UV itu. Saya lupa deh. Pokoknya sebenarnya cuma cukup 2 gitu tanpa harus banyak-banyak. Oke, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Mbak Haira. Terima kasih. Sama-sama, Coach Olive. Oh iya, Sobat Lisfit, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, aku mau ucapin selamat nih ke Coach Olive karena sudah masuk nominasi Soy Joy Nutritionist Award ya, Coach, kemarin. Oh iya, iya Mbak. Iya, kita patut berbangga loh punya nutrisionis yang prestasinya luar biasa. Tepuk tangan, Sobat Lisfit, tepuk tangan virtual aja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Keren Mbak Haira, banget. teman-teman semua. Iya, Coach Olive. Oke, selamat tuh katanya Coach. Baik, betul sekali tadi yang disampaikan Coach Olive bahwa sebenarnya, aduh maaf di sini berisik ya sedang ada tukang, bahwa sebenarnya kita hanya butuh skincare basic aja. Nah, Jadi, benar. nah iya skincare basic yaitu sunscreen, Nah, itu kemudian sunscreen tadi cuci kelupaan. muka sudah pasti ya, cuci muka lalu moisturizing. Nah, seperti itu Sobat Lisfit. Jadi, kalau misalnya kita penuhi yang basic ini dan dari dalamnya juga kita perbaiki gitu ya, dari olahraga, manajemen stres, kemudian makan bergizi seimbang, itu kulit kita juga insya Allah semoga menunjukkan perubahan seperti itu. Ya, jadi reverse aging lah gitu kan kita pengennya. Lalu Iya, lanjut kita benar. ke, nah betul banget. Lanjut kita ke pertanyaan ya, Sobat Lisfit. Di sini sudah banyak nih pertanyaannya, ada 100. Coach Olive nanya dong nih dari Uni. Oke. Pandangannya terhadap minuman kolagen yang banyak dijual sekarang. Wah, ini viral banget nih, Coach, topiknya soal minuman kolagen yang dengan banyak tambahan gula juga salah satunya, juga tambahan lainnya. Apa benar nih kolagen bikin Mm-mm. kulit kita glowing? Ya, gitu, Coach. Oke, yang pertama kalau mau cek saya pertama nih ya konsepnya kolagen itu teman-teman bisa didapatkan dari makanan juga. Contohnya apa ceker? Mungkin teman-teman kayak ngelihat ceker nih karena mungkin kaki ya jarang kali ya yang mau gitu. Ternyata kolagennya tinggi teman-teman. Terus ikan. Nah, ikan itu juga makanan yang sumber kolagennya tinggi. Lalu yang kedua, oke banyak kan beberapa development product yang ada di sekitar kita boleh dikonsumsi, cek dulu berapa nih kandungan kolagennya. Kadang kita tuh suka ikut hype aja atau mungkin termakan iklan gitu ya. Yang yang seharusnya kita biasa aja malah kita ngerasanya oh kayak ini loh sumber kolagen satu-satunya gitu. Padahal belum tentu. Cek berapa sih kolagennya apakah 1000? Ternyata cuma 100, 150 gitu. Terus harganya selangit kan juga nggak make sense kan. Lalu yang kedua cek komposisinya. Komposisinya apa aja tuh. Dia dari bahan apa ngambil kolagennya gitu. Bahan-bahan alami atau mungkin bahan-bahan lainnya. Terus namanya product development pasti ada yang namanya BTP. BTP itu ada perisa, pewarna, pengawet. Nah, banyak sekali kalau misalnya kita bedah dari peraturan Badan POM itu sendiri. Kita lihat dia itu emang rasanya pure karena ada tambahan buah atau mungkin dia hanya dikasih perisa sintetik gitu ya. Karena kan kategorinya juga makanan-makanan atau minuman serbuk itu diprosesnya secara spray dryer ya atau dikeringkan gitu. Jadi tentu BTP-nya juga ada. Tapi kita juga harus lihat seberapa banyakkah, lalu apakah bahan alaminya yang lebih mendominasi. Nah, itu jadi pertimbangan kita juga. Nah, lalu yang ketiga adalah cek nomor MD BPOM-nya gitu. Karena nanti kita ketipu nih teman-teman kita nggak tahu karena dia belum udah BPOM atau enggak, jadi keamanannya kan masih dipertanyakan gitu ya. Jadi yang paling aman kalau misalnya cari ini nggak hanya untuk minuman kolagen, tapi untuk semuanya. Misalnya teman-teman mau beli whey protein, atau teman-teman mau beli minuman diet, susu-susu diet kayak gitu ya. Nah itu cek nomor MD BPOM-nya. Jadi bisa cek di websitenya Badan POM dia termasuk apa nih
ya syukur-syukur termasuk ke kategori memang minuman serbuk atau mungkin kategori yang ada di peraturan Badan POM, ternyata nomornya tidak terdeteksi gitu ya, atau apa tuh yang dimakan gitu ya. Dan yang terakhir buat yang mungkin beragama Islam atau umat Muslim, cek juga aspek kehalalan dari MUI-nya gitu. Kadang juga sekarang banyak-banyak juga produsen atau mungkin industri yang dia nggak 100% jujur gitu ya. Tahu-tahu ada gelatinnya. Gelatinnya syukur kalau misalnya dari sapi ya, tapi kan gelatin juga bisa diperoleh dari babi. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan kita. Jadi ya it's okay, konsumsi aja asalkan kita bisa jadi konsumen yang cerdas. Jadi kita cek and cek dulu seperti apa produk kolagen maupun produk lainnya yang akan kita konsumsi. Oke, bagaimana Uni? Apakah sudah terjawab? Ini nih Coach yang lagi musim kan sekarang ada Hoto ya. Hoto juga kan minuman serat juga berkolagen ya kalau nggak salah ya. Atau minuman Iya, serbuk rasa kolagen. itu kemarin kan sempat rame ya, ternyata juga dia kandungan gulanya nggak ngira-ngira kan. Ya mudah-mudahan lah dari sini bisa belajar. Namanya juga eh, berproses ya, mungkin R&D-nya belum tahu atau mungkin awalnya bukan basicnya orang food technology atau mungkin bukan basicnya orang gizi, jadi dia anggap itu aman. Yang penting seratnya tinggi. Tapi dia lupa ngembangin produk enak-enaknya gulanya kebanyakan. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Ya, itu salah satunya Hoto yang rame sekarang-sekarang ini. Mungkin yang lain juga ada, cuman kebetulan belum ada yang ke up gitu ya. Jadi ya harus pinter-pinternya kita gitu. Cek terutama nomor MD dari Badan POM-nya. Oke, betul banget. Jadi hati-hati aja dulu ya. Kita kan harus semakin cerdas untuk melihat nutrition fact, juga komposisi di dalam sebuah produk gitu ya. Oke, nih kita cek lagi kolom chat. Makasih Coach, nanti boleh ya Japrian tentang komposisi kolagen yang biasa Uni konsumsi, soalnya ada di rumah. Oke, Boleh oke. banget loh Uni langsung di chat aja. Belum sempat beli Hoto, mahal juga sih sebenarnya, mendingan kita, kita beli Dari apa ubi sih beli? juga kan, Oh isinya iya ubi kan. betul-betul. Makan ubi aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih kalau mau beli, asal ya karena kita lihat kemarin kan rame karena gulanya nggak ngira-ngira kan. Jadi ya lebih berpikir lagi, bukan berpikir, lebih mempertimbangkan lagi gitu. Karena Betul, lebih bijak lagi ya Coach eh, untuk eh, membeli sebelum membeli gitu. Lagian dia kalau ya, dia hanya kecolongan di gulanya sih Mbak. Andaikan dari awal dia oh, mungkin nggak pakai gula banyak, kan rasanya enak juga kan. Dia mhm. seratnya juga banyak sebenarnya. Pakai bahan alami juga dari ubi, biji-bijian. Nah, cuman mungkin kecolongan di gulanya gitu. Lupa ya mungkin R&D-nya. Mungkin kalau misalnya gulanya diganti stevia masih oke gitu ya. Nggak tahu nih produk yang sekarang katanya kan dia kemarin sempat apa kayak ada press release gitu ya, kayak permintaan maaf nanti juga akan diperbaiki jadi lebih baik lagi gitu ya. Nggak tahu kan kita ke depannya kayak apa. Kebetulan sih dia juga belum ke BPOM. Kalau ke BPOM dia juga nggak akan sebebas ini gitu loh peredarannya. Betul banget, sangat disayangkan ya Coach. Tapi mungkin kedepannya mungkin akan upgrade komposisi juga kali ya. Benar. Mm-mm. Dan lagian kalau dipikir-pikir juga nih, gula itu kan salah satu jadi penyebab utama penuaan ya, Coach. Sangat Iya benar. berlawanan dengan minuman yang diklaim sebagai ya salah satunya gitu untuk anti-aging juga gitu ada manfaatnya. Tapi kalau secara bersamaan ada gula juga di situ, apalagi gulanya banyak ya melebihi batas, jadinya kita gimana dong? Jadi ya tua tapi dicegah untuk tua gitu gimana? Untung Ya nggak ini ngaruh cukup nanti. iya benar-benar malah jadi diperbaiki tapi saat yang sama dirusak gitu maksudku. Benar. Oke, Mbak Golda, apa mungkin oh ini Mbak Nina nih, apa mungkin gulanya stevia enggak? Kalau stevia boleh ya Coach ya? Boleh, dia kalorinya juga lebih kecil ya. Bahkan ada juga yang stevia yang nol juga kalorinya. Oke, stevia. Semua stevia atau stevia tertentu nih Coach? Kita bisa tahu. Stevia, eh, tapi kalau secara garis umum ya, secara garis besar stevia itu memang rendah bahaya kalorinya. Cuman memang ada beberapa jenis atau varietas itu yang kalorinya nol gitu. Biasanya dia tuh yang tetes-tetes itu ya, dia nol dalam bentuk liquid gitu.
Oke, stevia, note nih, stevia ya. Untung duitnya cukup buat beli ubi langsung. Iya, emang enak makan ubi langsung sih. Kenyang juga sebenarnya. Ada rasa puas tersendiri kan ketika kita makan real food terus jadi kenyang. Begitu. Ada yang nanya nih, Coach, dari Mbak Mm-mm. Golda, kalau kombucha dan kefir itu gimana nih, Coach? Dia pangan sumber prebiotik ya, jadi bagus juga dikonsumsi selain yogurt, tempe. Boleh makan aja kombucha, apalagi kalau ada yang bisa bikin sendiri mungkin keren ini. Lumayan susah bikinnya kalau bikin sendiri ya. Bagus ya, Coach, probiotik Mm-mm. untuk kulit. Jadi itu kan kalau orang Korea katanya dan orang-orang Jepang gitu bisa kulitnya celing dan awet muda gitu kan salah satunya dibantu dengan konsumsi probiotik secara rutin ya. Justru setiap setiap waktu makan katanya coach mereka konsumsi probiotik gitu. Ya, kita kan ada yang lokal ini kayak tape ya coach ya. Tape, Ada tempe tape. juga tuh. Betul tempe. Jadi bisa dikombinasikan dengan sumber probiotik atau prebiotik yang lain supaya saling melengkapi seperti itu. Stevia itu dari daun ya coach. Ini aku zoom Bener sambil dari minum daun. kombucha. Wow, luar biasa nih Kak Meira nih. Zoomnya sambil minum kombucha. Ini Mhm. sih langsung glowing sih. Selesai zoom, terus ngaca, dapat materi glowing, kemudian sambil diminum kombuchanya luar biasa. Bener-bener nih effortnya nggak main-main. Olahraga, makan sehat, konsumsi probiotik ya kan. Oke, kalau misalnya ini aku mau nanya nih coach. Kan tadi kita sempat bahas-bahas kolagen nih. Kan kolagen di sekitar kita ada tulang ya kan coach, ada ceker gitu. Betul. Ceker, kemudian tulang-tulang Ikan. sapi, iya kemudian dari ikan juga. Nah, itu mm, keefektivitasannya untuk memenuhi kebutuhan kolagen harian kita itu gimana coach penyerapan ke tubuhnya? Katanya sih kan klaim minuman-minuman kolagen itu daya serapnya lebih menyerap lebih cepat gitu ya daripada konsumsi dari real food gitu. Belum proses pemasakannya juga kan terkadang kurang tepat untuk memasak kolagen ini sendiri gitu. Nah, itu gimana coach? Kalau mungkin produk yang sudah jadinya, nah memang lebih mudah diserap ya, karena kan dia udah masuk ke tahapan akhir. Kalau dari makanan, cuman kalau kita cari yang produk jadinya, ya itu tadi eh, Kak, effortnya kita harus pinter nih cari pembanding, lalu baca komposisinya, lalu baca juga nutrition fact-nya. Nah, aspek-aspek lainnya itu juga harus kita teliti. Beda kalau misalnya kita ngolah sendiri belum tentu kolagennya itu utuh atau mungkin dipanasinnya terlalu lama, suhunya terlalu tinggi, jadi ada yang rusak, akhirnya kandungannya juga turun. Nah, sebenarnya sama aja menurut saya, masing-masing itu ada plus minusnya, Mbak Haira. Jadi tergantung bagaimana kita milihnya, konsumsinya, lalu juga eh, makan seberapa banyak kalau misalnya dari real food gitu ya. Jadi it's okay lah selagi memang itu tidak ada side effect dan kita bisa meminimalisir mana nih yang paling banyak negatifnya gitu. Kalau menurut saya sih paling oke ya di combine ya. Makanan iya, real food karena kan kita eh, memang kalau belajar dari konsepnya paling bagus itu dari real food gitu ya. Tapi kalau sesekali mau makan dalam bentuk yang produk jadinya ya boleh-boleh saja asalkan juga kita harus telisik lagi seperti apa kandungannya. Sekali lagi bijak ya coach untuk makanan apapun mau yang itu processed food atau misalnya yang real food seperti itu Sobat Lispit. Jadi apakah semuanya sudah mendapat pencerahan dari apa yang dijelaskan Coach Olive? Kalau misalnya mau ada yang ditanyakan lagi, boleh langsung di-unmute aja, kita ngobrol atau di kolom chat. Oh, ini udah pada langsung termotivasi nih, Coach. Selesai dari sini aku akan Mhm. rajin latihan beban. Karena latihan beban itu juga bikin kita awet muda, Coach. Pokoknya Mhm. setelah latihan beban itu beda banget kalau sama latihan kardio nih, teman-teman. Kalau habis latihan beban nih, FYI itu pasti teman-teman pada ngaca. Ih kok kulitnya
glowing gitu loh sampai besok, terus rasanya pasti lebih halus gitu kan. Itu salah satu efek dari teman-teman rutin latihan kekuatan, ya latihan beban, juga dari kan habis latihan beban kan pasti kita lapar. Lapar kan makan protein supaya kenyang, puas dan tergantikan energinya. Nah, itu efeknya teman-teman. Jadi langsung terasa. Apalagi nanti jangka panjang, ya kan, Coach? Iya, bener banget. Benar. Sobat Lispit, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalnya dirasa cukup, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 kurang sedikit nih. Mungkin Sobat Lispit ada yang mau berakhir pekan bersama keluarga. Boleh yang happy family time-nya. Dan terima kasih sudah hadir di webinar kita pagi ini yang bertemakan skincare aja nggak cukup. Nah, semoga penjelasan webinar kita pagi ini cukup ya untuk menginspirasi Sobat Lisfit semua untuk semakin semangat lagi menjaga kesehatan secara holistik atau secara keseluruhan. Karena efeknya bisa dirasakan di segala aspek gitu, termasuk aspek kecantikan. Terima kasih Coach Olive atas pemaparannya, atas ilmunya. Dan terima kasih juga Sobat Lisfit. Yuk kita foto dulu.